Pasti nggak enak kan? Lagi enak-enak kerja nih, bolak-balik kamar mandi. Lagi jalan-jalan, lagi liburan, bolak-balik kamar mandi. Sama, saya juga. Sobat iCare, siapa di sini yang nggak pernah ngerasain diare? Siapa di sini yang nggak pernah ngerasain mules-mules, sakit perut, harus bolak-balik kamar mandi? Saya sendiri udah pernah. Kalau di sini ada sobat-sobat iCare yang belum pernah ngerasain diare, jangan bohong. Pertama kita harus ngebedain diare dengan BAB cair ya. Diare itu lebih ke berapa kali sih buang air besarnya dalam satu hari, frekuensinya gitu. Untuk BAB cair kan memang ya mungkin kotorannya encer gitu, cair, walaupun memang diare biasanya BAB cair. Untuk dikatakan diare, berarti seseorang itu perlu buang air besar 3 kali atau lebih dalam satu hari. Untuk diare memang banyak yang ngerasain dan banyak juga yang sembuh sendiri dalam mungkin 2-3 hari. Penyebab diare itu sendiri memang macam-macam banget. Bisa dari salah makan apa sih yang kayak dibilang orang salah makan? Ya mungkin makanannya kurang bersih, mungkin makanannya kepedesan, atau ada orang-orang yang minum kopi terlalu lancar jadinya pembuangannya. Cuma bisa juga yang hal-hal yang lebih serius, misalnya seperti infeksi dari saluran cernanya. Bisa juga karena mungkin alergi sama makanannya. Bisa juga mungkin karena ada riwayat penyakit-penyakit saluran cerna yang lain yang kita nggak tahu. Nah itu memang bervariasi sekali ya setiap orang. Nah, sekarang saya pengen bagiin langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama kalau kita sedang mengalami diare di rumah. Oke, yang paling pertama, kalau memang diarenya itu ada dibarengi dengan sakit perut ya terutama, saya sarankan boleh kompres hangat di daerah yang sakit, jadi lebih nyaman rasa perutnya. Setelah rasa nyaman itu muncul, nah yang perlu dilakukan adalah minum air yang banyak. Air ini sebaiknya sih air putih. Air hangat boleh supaya lebih enak rasanya. Tapi saya pribadi menyarankan untuk minum cairan Oralit. Untuk Oralit ini memang dijual sih di pasaran. Bisa beli yang sasetan yang siap pakai, tinggal dimasukin ke dalam air, minum. Tapi kalau memang susah akses atau malas keluar mungkin karena lagi mules-mules, bisa juga diracik di rumah dengan takarannya 6 sendok teh gula ditambah dengan setengah sendok teh garam, itu dicampur ke dalam 1 liter air minum. Nah, tapi 1 liter ini bukan berarti diminum langsung habis semua ya. Untuk orang dewasa itu disarankan minumnya sekitar 2 liter per hari. Jadi antara Oralit dengan air putih biasa. Tapi kalau untuk anak-anak, saran saya sih sebaiknya konsultasi dulu ke dokter ya. Karena kebutuhan cairan anak-anak itu disesuaikan berdasarkan berat badan anaknya. Jadi kita jangan sembarangan sih ngasih-ngasih minum aja. Kalau untuk mencegah diare sendiri sebenarnya itu nggak sulit ya. Pada masing-masing orang aja sih. Sebenarnya itu bisa dimulai dengan menjaga kebersihan kita. Pertama dari mencuci tangan, terutama sebelum makan. Kemudian menjaga kebersihan dari alat makannya, tempat makan dan tempat minum kita, dari piring dan gelas. Jangan cuma sembarangan dicuci dengan air aja gitu. Kemudian pastikan juga kalau makanan yang kita makan itu memang sudah matang gitu. Hindari makanan-makanan yang bisa bersifat iritasi ke pencernaan, contohnya seperti makanan yang terlalu pedas gitu. Mungkin ada orang selera pedas ya, itu beda-beda juga. Ada orang yang suka minum kopi, walaupun kopi itu sendiri juga salah satu pemicu sebenarnya untuk membuat saluran cerna kita lebih cepat. Jadi ada orang minum kopi mungkin aman-aman aja, ada orang minum kopi jadi malah buang air. Nah gitu, itu perlu diperhatikan juga. Tapi yang tidak kalah penting juga, saya memberitahu beberapa hal-hal yang harus jadi perhatian untuk orang-orang yang sedang mengalami diare. Misalnya nih, tadi saya udah bilang diare ini bisa sembuh 2 atau 3 hari kalau nggak tanpa pengobatan. Tapi kalau udah lebih dari 2 atau 3 hari, tidak membaik juga, atau kotorannya itu bercampur dengan darah atau warnanya kehitaman. Nah, atau misalnya nih, ada tanda-tanda kekurangan cairan nih di tubuhnya nih, tanda-tanda dehidrasi. Apa aja tuh contoh-contohnya? Misalnya kayak orangnya sudah lemas sekali rasanya, atau mulut dan bibirnya udah kering gitu, sampai berkerak mulutnya. Atau bisa juga jadi dia haus berlebihan, atau ada orang-orang yang bahkan dia haus nih, tapi dikasih minum tuh udah nggak kuat lagi dia untuk minum bahkan. Nah itu tuh yang benar-benar
jadi perhatian kalau ini orang ini kekurangan cairan nih gitu-gitu. Sampai dia kalau lagi buang air kecil tuh jumlahnya cuma sedikit dan warnanya pekat seperti teh gitu. Kalau ini sudah terjadi, jangan segan-segan segera ke dokter. Baik, Sobat iCare. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kalau ada pertanyaan terhadap topik ini atau mungkin topik-topik lain yang ingin dibahas. Terutama untuk sobat-sobat iCare yang mungkin belum pernah diare sebelumnya. Wah, saya penasaran sini. Ada nggak sih orangnya? Oke, baik. Sampai jumpa.